Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, Amin. silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Kurang dahsyat, lebih dahsyat lagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Yesus yang dahsyat buat kita. Saudara percaya Yesus mengasihimu? Bilang dulu, kalau Yesus mengasihimu, colek kiri kanan, bro, aku juga mengasihimu. Aku juga mengasihimu. Baik, suara saya jelas ya? Suara saya jelas ya? Lambaikan tangan. Oke. Baik, hari ini saya rindu kita belajar tema khotbah yang mau saya sampaikan, yaitu bicara soal respon. Ya, bicara soal respon. Bicara respon, arti kata lain adalah sebuah tanggapan dari kita, sebuah reaksi dari kita atas apa yang terjadi dari luar atas hidup kita. Ya, itu respon. Ya, saya kasih contoh, kita semua ketika pertama kali ditangkap, ketika pertama kali saya sendiri ya, ketika jauh-jauh dari Raja Ampat datang ke Jakarta pas di hotel, dari parkiran ambil sabu, mau naik lewat parkiran lift hotel, polisi masuk, buser pegang. Saya percaya ketika itu respon kita bukan cari Tuhan, saya yakin kita semua. Bagaimana caranya 86 dan selesai, putus sampai di situ. Itu bicara soal respon. Contoh kedua respon, saya percaya setiap kita, saudara mungkin sudah punya keluarga di luar, ketika tiba-tiba tidak ada alasan, tidak ada panas, tidak ada hujan, tiba-tiba istri telepon, Pi, sayang, saya mau cerai sama lo, misalnya. Apa responmu? Apa tanggapanmu dan reaksi? Hari ini saya mau kita belajar tentang bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Sebelum kita masuk di bagian firman Tuhan, sedikit saya mau sampaikan buat saudara bahwa saudara bicara panggilan Tuhan, seringkali kita salah mengartikan dan menerjemahkan. Bahwa panggilan Tuhan itu harus jadi pastor, harus jadi pendeta, atau harus jadi full-timer di gereja, jadi di Papua bilang jadi penatua, jadi majelis. Itu panggilan Tuhan. Bukan seperti itu. Ya, saudaraku ya. Kita jangan batasi dimensi Tuhan yang besar untuk bicara soal panggilan Tuhan atas hidup kita. Mari kita buka dulu di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Ya, sebelum saya masuk, ini bicara soal panggilan Tuhan atas setiap kita. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, saya baca ya. Demikian firman Tuhan dalam nama Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sampai situ saya saudaraku. Bukan kamu. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Ketemu firman Tuhan semua sama tuh, kitab sama tuh, jangan beda-beda tuh. Haleluya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sampai situ. Saudara, bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus yang memilih setiap kita. Ya, dengar ya. Yesus yang memilih setiap kita. Kenapa Yesus harus memilih kita? Mari kita buka di Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Tadi di Yohanes 15 ayat 16 bahwa firman Tuhan Yesus bilang, bukan kita yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih setiap kita. Kenapa demikian? Yesaya 43 ayat 7, dengar baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, ya,
Saya percaya teman-teman di Yerusalem juga mau disebutkan dengan nama Yesus. Amin. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Garis bawahi kemuliaanku ya. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang kujaga, dan yang juga kujadikan. Haleluya. Ayat 7 tidak bilang cuman full-timer, pendeta, gembala, pastor, tapi semua orang yang disebutkan dengan namaku, kuciptakan untuk kemuliaanku. Haleluya. Saudara, jadi bicara soal panggilan Tuhan, itu bukan cuma tanggung jawab hamba-hamba Tuhan, siapapun yang selalu datang melayani teman-teman, saudara-saudaraku, tetapi bicara soal setiap kita. Tidak peduli apapun juga hidupmu hari ini, tidak peduli apapun yang saudara alami, Yesus memilihmu, dan ada sebuah panggilan bagi hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Baik, bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan atas hidup kita? Mari kita buka di Yunus pasal 1. Kamu nyimak baik-baik, ini saya mau gas ini, sebelum mulai ini. Haleluya. Yunus pasal 1, ayat 1 sampai 17. Saya akan bahas bagaimana respon panggilan Tuhan atas hidup kita dari kitab Yunus pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan baca ayat yang ganjil. Saudara-saudaraku di gereja El Shaddai baca ayat yang genap, dan ayatnya yang ke-17 kita sama-sama. Berikutnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian ayat 2, teman-teman. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Ayat 7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahulah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau datang? Ayat 9, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi.
Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Ayat 17 sama-sama 3, 2, 1. Maka Maka penentuan penentuan seekor adalah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Yunus ini cuma ada 4 pasal. Kita tahu akhir dari cerita ini dari TK pun, dari sekolah minggu, kita sudah dengar cerita tentang Yunus. Bahkan digambarkan itu ikan paus. Dari kecil saya dikasih tahu ikan paus gitu. Padahal tidak pernah diceritakan itu ikan paus. Akhir dari bagian kebenaran firman Tuhan ini kita tahu ada pertobatan dari Niniwe. Tapi pagi hari ini saya mau kita fokus bicara soal respon panggilan Tuhan atas hidup kita. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa bicara panggilan Tuhan itu bukan kita harus jadi pendeta, jadi pastor saja, jadi full timer di gereja. Bukan itu. Ya. Kita satu visi, satu pemahaman dulu. Panggilan Tuhan adalah, firman Tuhan bilang, Yesus memilih setiap kita. Ya. Kau mau siapapun kau, tetap Yesus pilih. Lu mau hari ini hidup benar, lu mau hidup apapun juga, kasih Yesus akan sama buat setiap kita. Karena Yesaya 43 tadi bilang, diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah punya blueprint. Tuhan sudah punya gambaran bagi setiap kita. Even kita ada dalam sekolah kehidupan hari ini, saudara, Tuhan sudah punya blueprint bagi hidup saudara. Cara kita satu pemahaman. Coba bilang kiri kanan dulu. Dengar panggilan Tuhan. Baik, saudara. Saudara, jadi bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu ada sebuah perintah dari Tuhan buat Yunus untuk harus ke Niniwe untuk beritahukan bahwa mereka harus segera bertobat. Harus segera bertobat. Ada firman Tuhan dari Tuhan buat Yunus ke kota Niniwe. Saudara, Yunus itu seorang nabi yang ada di pemerintahan Yerobeam II, ya, itu, dan beliau diperintahkan oleh Tuhan. Yunus pribadi yang takut akan Tuhan. Nanti kita akan bahas di ayat 9 tadi. Dan Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk ke kota Niniwe. Niniwe adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Saudara, kalau saudara sering baca Alkitab, kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat bermusuhan dengan bangsa Israel. Terdengar? Sangat bermusuhan dengan bangsa Israel. Dan rata-rata semua orang, bukan rata-rata, hampir sebagian besar bangsa Israel, mau nabi, mau siapa, tidak suka bicara dengan apapun tentang kerajaan Asyur. Nah, ini Yunus diperintahkan Tuhan untuk ke kota Niniwe, untuk sampaikan bahwa kalau kalian tidak sempat bertobat, maka murka Tuhan akan Tuhan turunkan bagi kota Niniwe. Saudara, saya mau sampaikan buat kita begini. Seringkali kita yang sudah tahu kebenaran, kita yang sudah mengerti apa yang benar, bagaimana mengasihi sesama dengan cara Yesus mengasihi kita. Saya juga cerita sedikit ketika jadi tamping di gereja Galilea Rutan Cipinang. Itu ada opa saya di situ, ada Om Fritz di situ, ada Dev, ada Yohanes. Saya lihat ada koordinator saya dari, ada Gandong, Riko juga, ada Daniel saya lihat dari Rutan Cipinang ya, basis. Saudara, seringkali kita masuk hanya mencari kenyamanan.
masuk di posisi jadi pengurus gereja hanya supaya kita jangan dioper, kita bisa makan enak misalnya, kita dapat segala macam fasilitas begitu, ya. Sehingga ketika kita menyiapkan setiap pelayanan di gereja hanya sebagai rutinitas, yang penting siapkan pelayanan, tim pelayanan kirim berkat, bagi ke jemaat, sisa katong simpan buat kita sendiri makan. Seperti itu. Ini saya cerita. Saya tidak bisa percaya dia, saya tidak begitu ya. Saya cerita saya punya pribadi saja ya. Saya percaya pada orang-orang yang luar biasa dengan kasihnya buat sesama. Ya, saudara, itu yang kita kerjakan. Tanpa kita berpikir, apakah saudara kita yang kembali ke blok itu, mereka bisa benar-benar juga dikasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Ketika kita dapat kelimpahan di gereja misalnya. Saudara, saya percaya teman-teman dari alumni Rutan Cipinang tahu persis apa yang kami kerjakan di gereja Galilea. Jadi bukan sebatas ibadah. Jadi bicara panggilan Tuhan bukan cuma sekedar, hari ini saudara kita bikin pelayanan, dan setelah pelayanan selesai masing-masing urus masing-masing. Satu Megutara, Barat, Selatan itu urusan masing. Bukan seperti itu. Saudara dimanapun saudara harus bisa lakukan pelayanan saudara, panggilan saudara, untuk melayani sesamamu. Mungkin saudara tidak punya uang bagi mereka, tapi bisa lewat saudara dengar dia berkeluh kesah, saudara berdoa bagi dia. Itu panggilanmu, saudara. Ya, kita sampai sini, saudara, kita paham panggilan dulu. Bahwa panggilan bukan bicara hanya sebatas konteks pendeta, pastor, atau full timer. Jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik, tidak. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus mampu melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Ya. Dan saudara, Yunus tidak mau, kita kembali ke konteks firman Tuhan. Yunus tidak mau ke sana. Seringkali kita melihat ada yang terlalu banyak berdosa di sana. Kasih biar sudah, dia mau mati, mau apa, silakan urusan dia. Yang penting saya punya tugas, saya urus pelayanan di sini selesai. Urusan dia itu urusan dia. No. Tuhan mau kita lebih. Kita harus jadi pribadi yang luar biasa. Ya saudara, itulah kenapa Yesus meninggalkan surganya. Agar saudara juga jadi pribadi yang luar biasa. Saudara, pahami itu baik. Hari ini kita belajar, saudara. Ada dua hal penting yang perlu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita pahami. Ada sebuah resiko ketika kita lari dari panggilan Tuhan. Ada resiko ketika saudara kita jauh dari hadapan Tuhan. Ada sebuah resiko ketika kita mau membuat sesuatu dengan hidup kita, dengan pekerjaan kita, ketika kita tidak pernah libatkan Tuhan, kita tidak bawa dalam rencana Tuhan. Ya, dengar baik. Mari saya baca di ayatnya yang kedua, saudara dengar. Ayat kedua, ayatnya yang ke-3 dan 4, saudara nyimak baik-baik. Apa risiko pertama? Risiko pertama ketika kita lari dari panggilan Tuhan. Kita tidak meresponi panggilan Tuhan. Yang pertama saya baca, saudara dengar. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ya, berarti Yunus sedang bikin rencana baru. Ya, Tuhan maunya A, Yunus bikin B. Ya, tetapi Yunus bersiap melari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar, bahkan ada biaya Yunus kasih keluar sebuah rencana. Ada harga yang Yunus harus bayar buat planning B-nya dia ya. Lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sampai situ dulu, saudara-saudaraku terkasih. Saudara, resiko pertama, dengar baik, ketika saudara tidak meresponi panggilan Tuhan, ketika saudara lari dari panggilan Tuhan, saudara tidak mendengar apa yang Tuhan mau atas hidup saudara. Ya, yang pertama dengar baik, maka apapun yang saudara rencanakan, baik itu buat hidupmu, hidup keluargamu, hidup pekerjaanmu, ujungnya pasti berantakan. Dengar, apapun yang saudara rencanakan untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk rencanamu, semuanya pasti ujungnya gagal dan berantakan. Amin. Ayat 4 katakan begini, saudara dengar. Ketika Yunus sudah bikin planning sendiri, Tuhan maunya dia ke Niniwe, Yunus maunya ke Tarsis.
Yunus tidak mau ke Niniwe, Yunus bikin planning baru. Seringkali kita seperti itu. Yunus ke Tarsis. Tapi saudara tahu di ayat 4, ketika Yunus berusaha membuat rencana yang baru, ayat 4 katakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul, hancur, saudara. Jadi yang pertama, saudara dengar baik, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara ngambil resiko untuk lari dari panggilan Tuhan, untuk tidak melibatkan Tuhan dalam segala rencana hidup saudara, saudara tidak peka dan meresponi apa yang Tuhan mau atas hidup saudara. Sebagus apapun yang saudara rencanakan, dengar, yang pertama, ujungnya pasti gagal dan berantakan. Saudara, ujungnya pasti gagal dan berantakan. Jadi resiko ketika kita lari dari panggilan Tuhan, kita tidak mendengar apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Yang pertama, saudara dengar baik, maka semua yang saudara kita rencanakan, sebagus apapun saudara punya uang yang banyak, saudara punya planning yang bagus, saudara ujungnya pasti hancur dan berantakan. Saya punya satu kesaksian, saudara. Saya 2019, setelah pemilu legislatif, saya ke Jakarta. Saya di sana, istri dan anak-anak juga di sana. Ada kerjaan di sana, sudah bagus, puji Tuhan. Ada berkat yang baik di Sorong, di Papua Barat. Dan sebenarnya cukup. Kalau kita bersyukur, segala sesuatu cukup dalam tangan Tuhan. Itu, saya percaya Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik buat hidup saya. Tapi kemudian saya coba untuk membuat planning yang baru. Saya ke Jakarta, teman tawarkan ada pekerjaan. Itu di Kementerian Desa Tertinggal. Ya, waktu itu saya puji Tuhan, saya waktu itu masih di partai, tapi saya telah tinggalkan semuanya. Karena saya hari ini, puji Tuhan luar biasa bersama hambanya, yaitu Pak Ari Ginting, sama-sama hari ini saya kerja dengan beliau. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Tapi yang mau saya sampaikan terkait dengan risiko pertama tadi, bahwa ketika saya ngambil langkah ke Jakarta, untuk kemudian bikin rencana baru, ada pekerjaan sudah saya siapkan, tapi saya bikin jalan sendiri. Saya ingin lebih lagi kejar harta duniawi. Saya ke Jakarta dengan teman dari Dinas Pekerjaan Umum. Kami bikin planning baru, tinggal di kota, di Sarina, proyek. 1 minggu kemudian besok kita akan ketemu untuk ngurus pekerjaan. Saudara, saya merasa saya mampu, merasa hebat, punya planning, punya jaringan, punya link. Kami juga bawa mahar dari sana, ya, istilah begitu ya, untuk sebagai bagian daripada biar pekerjaan itu. Ternyata saudara, bukan proyek yang saya dapat, tapi saya akhirnya dapat vonis 4 tahun 2 bulan masuk di Rutan Cipinang, saudara. Ya. Saya tidak dapat pekerjaan, tapi saya dapat vonis 4 tahun 2 bulan. Ya. 4 tahun 2 bulan. Ketangkap di Polres Selatan, berusaha berbagai cara. Teman takut, teman pulang, kasih tinggal saya sendiri. Dan harus sendiri menghadapi segala macam proses itu. Tetap saya berharap bagaimana caranya saya harus bebas. Tapi saya mau bilang buat saudara hari ini, ketika kita lari dari panggilan Tuhan, ketika kita tinggalkan apa yang sudah Tuhan kasih buat hidup kita, sehebat-hebatnya kita, semampu kita, dengan perencanaan kita yang bagus, dengan uang yang banyak pun saudara, kalau Tuhan bilang tidak, maka tidak ada satupun yang akan terlaksana, saudara. Ujungnya pasti berantakan. Ya. Karena tadi kita udah baca, Yesus memilih kita, bukan kita yang pilih Yesus. Karena dengar baik, kalau kita tidak bisa dikasih tahu dengan cara-cara yang baik, agar kita bertobat, kita hidup benar, Tuhan akan pakai masalah untuk bentuk kita, untuk buat kita sadar bahwa kita ini terbatas, kita cuma perlu Yesus dalam hidup ini. Bilang kiri kanan, woi dengar baik. Woi dengar baik. Ya. Jadi saudara, resiko ketika kita lari dari panggilan Tuhan, maka ujungnya semua yang kita rencanakan pasti gagal. Ya. Dan itu yang apa yang saya alami. Dan saya harus masuk sampai dengan di sekolah kehidupan di Rutan Cipinang. Ya. Jadi yang pertama dengar ketika resiko kita meninggalkan panggilan Tuhan. Dari ayat 3-4 tadi, Yunus berusaha untuk bikin rencana baru ke Tarsis.
ada biaya Yunus keluarkan buat perjalanan, Yunus pikir semua clear, beres. Apa tempat dengan jelas katakan bahwa Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Jadi ada badai di situ luar biasa, saudara. Tapi ingat, setiap ada badai dalam hidup kita, ayat 4 tadi bilang, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Tidak pernah Tuhan kasih masalah yang Tuhan akan bikin sampai hancur berantakan. Tidak pernah. Yesus begitu mengasihi dan baik bagi kita. Selalu Tuhan akan bikin ada masalah, tapi Tuhan tahu kita sanggup untuk keluar daripada masalah itu. Sehingga kita menjadi pemenang. Amin. Jadi pendengar baik, saudara. Jadi hal pertama, ketika saudara berusaha untuk lari dari panggilan Tuhan, ya, sekali lagi saya bilang tadi, panggilan Tuhan bukan saudara harus jadi pendeta, pastor. Tuhan punya panggilan dan porsinya masing-masing bagi setiap kita. Nah, dan saya percaya Tuhan punya panggilan yang luar biasa bagi saudara-saudaraku di Al-Sadais. Tuhan sudah punya blueprintnya bagi hidup saudara. Okay? Itu yang pertama. Resiko yang kedua, saudara dengar. Ketika saudara berusaha untuk lari dari panggilan Tuhan, ya. Resiko yang kedua, saudara. Saya baca ayat yang kelima. Kita dengar baik. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Allah huruf kecil ya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tidur dengan nyenyak. Haleluya. Sampai di sini saudara. Saudara dengar baik. Ini poin yang seringkali kita abaikan sebagai orang percaya. Saudara, resiko yang kedua ketika saudara kita lari dari panggilan Tuhan, saudara akan menimbulkan masalah dan penderitaan bagi orang lain. Ya. Karena saudara lari dari panggilan Tuhan, efeknya, dampaknya adalah menimbulkan masalah penderitaan bagi orang lain. Saudara lihat, gara-gara Yunus ke Tarsis lewat dengan kapal, ada orang-orang juga, ada nakoda, ada orang-orang di situ. Tuhan menurunkan angin dan badai, otomatis semua yang di kapal itu pasti kena dampaknya. Lihat. Karena apa yang kita bikin menjadi persoalan dan penderitaan bagi orang lain. Amin. Saudara dengar baik. Tidak usah jauh-jauh, saya sendiri pribadi, saudara. Ketika apa yang saya bikin dan saya harus masuk di Nusa Cipinang, karena saya pakai narkoba, dampaknya adalah istri dan anak-anak saya susah di luar. Nah, saya percaya sudah punya keluarga juga dalam, masih merasakan hal yang sama. Nah, apa yang kita bikin yang merasa kita hebat, ketika kita masuk, tanpa kita sadari, itu menimbulkan masalah dan penderitaan bagi orang lain. Yunus menyebabkan masalah bagi orang-orang di kapal. Kita pun, ketika kita lari dari panggilan Tuhan, menimbulkan masalah bagi orang-orang yang sangat mengasihi kita. Ada istri, ada anak kita, mungkin yang belum berkeluarga, ada orang tua, ada adik-adik kita, saudara. Ya, saudara dengar baik. Ketika ada panggilan Tuhan, jangan lari dari panggilan Tuhan. Resiko kedua, ketika kita lari dari panggilan Tuhan, kita akan menimbulkan persoalan dan penderitaan bagi orang lain. Saya tuh puji Tuhan sampai tanggal 25 Desember 2019 tuh istri sampai bawa surat cerai ke saya. Cerita mungkin sudah sering saya bilang bawa surat cerai. Tapi respon saya waktu itu, saya bilang, oke, tidak apa-apa, tapi keluar saya akan cari laki-laki yang kawin dengan kau. Timur toh, Timur jadi tidak mau kalah, salah tapi tidak mau salah. Begitu. Atau biasa ego terlalu tinggi. Saya akan cari kau upaya tua yang mau nikah dengan kau, cari jalan. Saya sudah Nusa Cipinang jadi pemakai narkoba, sekalian sekolah kriminal, keluar, bunuh saya 3 orang saja. Kan begitu. Oh, tapi haleluya. Karena Yesus baik, karena tadi Yohanes 15 bilang, karena Yesus milik kita, dia punya rencana agar setiap kita memuliakan Tuhan, maka kita pasti dipulihkan Tuhan, asal kita membuka hati, terima Yesus, ambil alih hidup kita. Amin. Nah, haleluya. Jadi ya saudara, itu ya 2 risiko penting buat kita ketika kita lari dari panggilan Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya percaya kita yang ada di dalam teman-teman saudaraku terkasih, saudara, engkau berharga dan Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup saudara-saudaraku. Ya. Mungkin sebentar lagi teman-teman yang sudah mau bebas, saya mau kasih tahu teman-teman, terima dengar panggilanmu, apa yang Tuhan mau atas hidupmu, karena di luar, saudara, teman-teman banyak yang di dalam kita dulu suka pelayanan awal itu pelayanan luar biasa, jadi pemain musik luar biasa. Ketika keluar dan tidak punya komunitas yang baik, saudara mulai kembali abu-abu dan saudara hilang.
Di luar berat, saudara. Berat bukan pekerjaan. Berat untuk menjadi roh kita terus menyala di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu. Ya saudara, dengar panggilanmu baik. Dengar baik. Agar saudara keluar, saudara bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik. Dan terakhir ketiga yang saya mau sampaikan buat kita. Bagaimana supaya kita kembali mengerti panggilan Tuhan atas hidup kita. Agar kita percaya bahwa tidak ada yang selesai dalam hidup kita. Ya tidak pernah ada kata koma ketika Tuhan belum pernah kasih titik, yang pernah kasih titik dalam hidupmu ketika Tuhan masih kasih satu koma untuk memulihkan hidupmu, untuk membuatmu kembali mengerti panggilanmu. Dalam tiga hal penting bagi kita. Saya akan baca ayatnya ke-9 dan nyimak. Hal pertama agar kita dipulihkan Tuhan dan kita kembali dalam rencana Tuhan atas hidup setiap kita. Saya baca ayat 9. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Karena ini ada sebuah pengakuan dari Yunus. Ketika dia didesak, kalau kita baca di ayat 6 tadi 7, itu nakoda kemudian turun harus kasih bangun dia, dan kemudian dia harus dipaksa dibuang undi di situ, dan kemudian undi itu jatuh kepada Yunus. Dan ayat 9 bilang bahwa Yunus mengaku kepada mereka, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Saudara, hal pertama agar hidup kita dipulihkan di hadapan Tuhan, agar kita kembali hidup dalam rencana Tuhan, dalam panggilan Tuhan. Saudara harus sadar bahwa saudara terbatas dan saudara butuh Tuhan. Saudara harus mengaku jujur kepada siapapun bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai langit, hanya Tuhanlah yang punya kuasa, hanya Tuhanlah yang tak terbatas, yang sanggup memulihkan hidup kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu akan jadi mungkin bagi hidup kita. Apa yang tidak mungkin bagi orang di luar sana atas hidup saudara di dalam, bagi Tuhan saudara sanggup menjadi berkat besok bagi orang lain. Saudara akan sanggup menjadi berkat bagi keluarga, manapun panggilan saudara Tuhan berkat. Jadi hal pertama bagi saudara agar hidup saudara dipulihkan, saudara harus benar-benar sadar, oh come on, saya tidak layak, tapi benar, saya masih percaya Tuhan di atas segalanya dalam hidup saya. Tuhanlah yang menciptakan. Yunus bilang apa? Dia berani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Harus ada sebuah pengakuan, harus ada sebuah tindakan pengakuan bahwa Tuhan yang punya kuasa. Saudara, kita terbatas, kita tidak akan mampu. Dan percayalah ketika Tuhan bikin kita sampai 0 minus, saudara jangan pernah menyerah dan putus asa. Tuhan hanya butuh duduk, lipat tangan, berdoa, bilang sama Tuhan, Yesus, ambil alih hidupku. Hidup ini bukan tentang saya, bukan tentang Dev, tentang Pace, tentang Yohanes, tapi tentang Yesus dalam hidup. Yesus rindu setiap kita. Jadi setiap masalah pergumulan apapun, saudara lihat, ada panggilan Tuhan, ada pembentukan di sini, ada pemulihan di sini bagi saya. Tapi hal pertama untuk bisa itu, saudara harus mengakui bahwa Yesus yang layak ditinggikan dalam kehidupanku. Bukan apapun yang saya pikirkan lagi. Bukan segala macam. Tapi Yesus di atas segalanya. Yesus di atas rencanamu. Yesus di atas keluargamu. Yesus di atas pergumulan dan masalah hidupmu. Itu hal pertama. Dan yang kedua, apa yang harus kita kerjakan agar kita dipulihkan dan kembali mengerti panggilan Tuhan. Saya baca ayat 12, saudara. Yunus 1 ayat 12 katakan, sautnya kepada mereka. Ini kata Yunus lagi kepada mereka. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Sampai sini saudara. Saudara di ayat 12 ada sebuah pengakuan dari Yunus bahwa persoalan yang terjadi adalah semua disebabkan karena dia lari dari panggilan Tuhan. Tadi dua hal tadi di awal saya sampaikan, masalah risiko, bahwa semua rencana yang kita bikin ujungnya pasti berantakan, tapi juga lewat kita banyak orang akan susah dan menderita. Nah, ayat yang ke-12, tadi yang pertama, kita sudah jelas untuk bisa dipulihkan, kita harus taruh Yesus di atas segalanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara harus mengakui di hadapan Tuhan setiap kesalahan dan bertobat. Saudara harus mengakui di hadapan Tuhan.
bahwa masalah yang terjadi dalam kehidupanku adalah karena saya. Ya. Bukan karena si A, si B, si C atau siapapun. Ya. Seringkali kita, apalagi kita yang pemakai narkoba ya, kita masuk ini, saya sendiri pribadi, ketika istri telepon dari Papua tanya masuk karena ini yang bawa barang ini sakit, terus ini teman yang punya alihkan kiri kanan. Susahlah, tapi kita sering limpahkan ke orang lain. Kita sering menyalahkan orang lain. Kemudian ketika jaksa harus vonis kita, ini ada mantan jaksa yang sekarang juga mungkin live sama-sama dengan kita. Ada yang punya, yang sama-sama dengan saya di Mapan, Pak Ari Ginting. Jaksa vonis sekian, padahal kita barang bukti cuma sekian. Kita marah dan salahkan itu. Itu juga yang saya alami. Makanya saya di Rutan Cipinang, kenapa saya juga sempat banding, Om Fritz tahu tuh, saya sempat kasasi. Tapi kalau Tuhan sudah punya blueprint dan rencana bagi kita, saudara, karena Tuhan sudah pilih kita. Apapun yang kita bikin tidak akan pernah ketemu jalan keluar. Ya, karena semua akan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau atas hidup saudara. Jadi hal kedua yang saudara perlu mengerti hari ini, saudara harus mengakui di hadapan Tuhan kesalahan saudara dan bertobat. Itu penting agar bisa dipulihkan di hadapan Tuhan. Saudara harus mengakui kesalahan. Kalau hari ini ada yang masih punya akar kepahitan bagi siapapun di luar, saudara telepon minta maaf, minta ampun. Saudara jangan sungkan, jangan malu, jangan ego, saudara. Saudara, Yesus tidak pernah malu untuk harus dicambuk, disalib, hanya untuk kita yang merasa diri hebat hari ini. Dan biar kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah dalam kehidupan kita. Jadi kalau masih ada akar kepahitan, masih punya simpan hal yang tidak benar, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni, 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 kasihi dia. Itu yang penting bagi kita. Jadi hal kedua, agar kita bisa dipulihkan di hadapan Tuhan, kita kembali mengerti panggilan Tuhan atas hidup kita. Mengakui kesalahan dan bertobat. Ya. Di ayat 12, Yunus sangat jelas firman Tuhan tadi bilang, Yunus mengaku di hadapan mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke laut. Tapi Yunus belum dibuang kan, cuma baru pengakuan dari mulut Yunus. Ya, haleluya. Yang terakhir saudara, dengar, agar bisa dipulihkan di hadapan Tuhan. Agar kita mengerti bahwa setiap kita ada blueprint dari Tuhan untuk mengerjakan panggilan Tuhan atas hidup kita. Yang terakhir saudara dengar, saya baca ayat ke-15. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Haleluya. Kemudian mereka mengangkat Yunus, mencampakkannya ke laut, dan laut menjadi berhenti mengamuk. Masalah tadi udah jelas, laut, angin ribut, sehingga semua orang menjadi khawatir, ketakutan. Tapi ayat 15, ketika Yunus diangkat, dibuang ke laut, ada langkah di situ ya. Mereka buang Yunus ke laut, maka laut berhenti mengamuk. Yang ketiga, saudara, agar hidup kita dipulihkan dan kita mengerti panggilan kita, saudara harus bertanggung jawab atas apapun masalah yang saudara buat. Harus berani bertanggung jawab, harus ada ambil langkah, saudara harus berani melangkah untuk sebuah dosa kesalahan yang saudara bikin. Saudara jangan kemudian melimpahkan, menyalahkan ke orang lain untuk menyelesaikan dosa dan kesalahan saudara bikin. Saudara nggak mungkin harus menyalahkan siapapun. Tapi saudara sendiri yang harus ambil langkah untuk bertanggung jawab menyelesaikan dosa kesalahan yang saudara bikin. Pendeta hamba Tuhan siapapun yang melayani saudara, siapapun juga itu, kalau saudara sendiri tidak mampu untuk ambil langkah, maka tidak akan arti apa-apa. Mau sehebat apapun pastor gembala, kalau kita sendiri tidak sanggup untuk mengambil langkah, Tuhan, saya ngaku Engkau Yesus di segalanya. Saya ngaku saya berdosa, saya bersalah. Tapi saya mau memperbaikinya. Itu ditunjukkan dengan hidup saudara. Hari lepas hari saudara ada buah-buah pertobatan yang saudara hasilkan. Ya. Jadi yang terakhir yang saudara dengar tadi. Saudara, setiap persoalan dan pergumulan. Dengar, ujungnya tidak pernah tidak baik kalau kita datang sama Tuhan. Ya. Tapi Tuhan itu setia dan adil. Kasih setianya besar buat setiap kita. Ya, bukan saudara harus jadi well, jadi singer, atau berkhotbah, kemudian kasih Tuhan akan lebih besar buat mereka dan yang lain. Tidak. Kasih Tuhan selalu besar bagi setiap kita. Saya sering bilang, kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Tapi berkat Tuhan ada syaratnya. Ya,
Dari setiap masalah yang hidup saudara, Tuhan mau kita juga belajar bertanggung jawab. Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita harus jadi pribadi yang luar biasa. Setiap persoalan yang kita hadapi, kita tahu Tuhan sedang melatih punggung rohani kita agar kita kuat. Jangan pernah berdoa untuk masalahmu selesai. Berdoalah supaya punggung rohanimu kuat. Karena hidup ini akan selalu ada masalah. Dan percayalah, Yesus akan selalu ada untuk menguatkanmu. Berjalan bersamamu, dia akan pernah meninggalkanmu. Amin. Nah, kesimpulan apa yang mau saya sampaikan buat kita di pagi menjelang siang ini, saudara. Percayalah, setiap masalah, pergumulan ketika kita meresponi panggilan Tuhan atas hidup kita. Saudara, kita baca di ayat 16 terakhir, kesimpulannya, dengar baik, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, huruf besar ya. Dan dengar, Tuhan, huruf besar di situ. Ya. Dari awal tadi di ayat 5, Allahnya huruf kecil, mereka pakai segala macam cara untuk selesaikan masalah. Pakai koneksi mungkin, saudara yang mau banding kasasi atau mau bebas asimilasi, kayak Dev itu misalnya, akan pakai segala macam cara. Sudah berdoa, tapi kita masih pakai cara, tapi Tuhan mau pakai cara Tuhan, jangan pakai cara manusia. Biarkan Tuhan yang punya cara untuk menolong kita. Saudara lihat, orang-orang menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan. Saudara, yang terakhir saya mau bilang, ketika saudara dipulihkan Tuhan, akan diberkati lewat hidupmu. Lewat hidupmu, banyak orang akan dipulihkan. Bukan gembala pendeta siapapun yang akan pulihkan keluargamu. Saudara yang akan memulihkan keluargamu. Saudara yang akan jadi berkat, jadi terang bagi istri dan anak-anakmu. Bagi orang tua, bagi jadi komunitasmu. Tuhan maunya Dev, Tuhan maunya Om Fritz, Tuhan maunya Yohanes, Tuhan tidak mau siapapun. Ya, setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan lewat hamba Tuhan, ada pesan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Biar apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, saudara, mari saudara dengar, saudara punya respon yang baik atas panggilan Tuhan. Ya, biar saudara terus hidup mengerti panggilan Tuhan. Saudara mau tetap kuat dan setia hari lepas hari. Karena bersama dengan Yesus, kita kuat menanggung segala perkara. Haleluya. Saya minta WL maju ke depan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Well,